Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hypen Project. Ini lanjutan video yang kemarin ya. Ini udah kering dan udah diamplas. Nah, ini harus rata seperti ini ya ngamplasnya. Jadi video yang sebelumnya itu di part 1 itu cuma 1 lapis, dan di part 2 nya itu 3 lapis. Nah, ini mau gua aplikasikan resin penutupnya itu 2 lapis lagi ya, jadi total seluruhnya 6 lapis. Nah, ini untuk atasan gua pakai epoxy resin Gusion dari Rui G Farel ya. Ini epoxinya ya. Jadi ini untuk yang kedua, kemarin yang pertama udah. Nah, ini untuk penutup ya. Jadi epoxy resin yang pertama gue pakai yang tipe ini. Itu yang pertama, dasaran sampai pertengahannya. Jadi penutupnya itu gue pakai yang ini. Oke, kita lanjut untuk resin penutup. Jadi sebelum kita tutup gunakan resin ini, karena ini kan cair ya, jadi nggak bisa untuk dasaran. Kalau untuk vakum infus dia bagus karena dia cair ya, aman dari bubble atau busa. Jadi sebelum proses resin terakhir, permukaannya harus rata seperti ini ya, jadi nggak ada gelombang-gelombang lagi. Oke, kita lanjut proses epoxy resin. Jadi sebelum kita oles epoxy resin, kita takar dulu ya. Ini takarannya 2:1 sama kayak epoxy yang sebelumnya. Yang putih ini resinnya, dan yang hitam ini tutupnya, itu hardinernya ya. Bandingannya 2:1. Ini gue pakai 10 gram untuk resinnya ya. Dan obatnya itu 5 gram, jadi totalnya 15 gram. Tadi ada 11 ya, jadi cuma selisih 1 angka, itu nggak jadi masalah. Soalnya ini timbangannya kurang presisi ya. Jadi kalau ingin presisi ya gunakan timbangan digital untuk emas. Kita aduk secepat ini, dia udah cair banget ya tuh. Nah, kalau kita nakar 10 gram pasti berbusa ya, kecuali kita nakarnya 50 gram seperti ini, itu aman dari busa, dari bubble. Jadi kita aduknya sampai benar-benar rata supaya resin sama hardinernya menyatu ya. Kalau nggak nyatu ya nggak kering. Oke, kita lanjut naik epoxy resin, kita oles. Dan seperti ini ada busanya ya. Jadi berhubung kita pakai epoxy, untuk jenis ini aman, dia nggak bakal nimbul busa ya. Jadi kita langsung oles saja. Jadi kalau ada busa seperti ini, kalau epoxy tipe ini aman ya. Satu, karena keringnya dia lebih lama, jadi si busa atau bubble itu dia sudah bisa keluar ya, maksudnya sudah pecah. Jadi nggak ada busa lagi yang mengendap.
aman. Kalau ada busa yang terjebak, ini nggak ada busa yang terjebak lagi. Jadi tipis aja ya pakai yang ini. Nah, kalau tebal juga percuma, dia banyak yang netes ke bawah. Oke, ini selesai. Jadi kita tinggal nunggu kering lengket ya, kurang lebihnya 2 jam untuk proses lapis keduanya. Sekarang ini kita lanjut untuk proses pengamplasan dan finishing. Untuk finishing ini gua pakai clear coat ya, jadi finishingnya finishing clear. Nah, ini sudah kita potong, kita coak ya, karena kalau nggak kita coak begini nanti waktu pemasangan baut ini agak susah, terutama kunci 8T. Jadi nanti kuncinya akan numbur sini. Jadi lebih amannya kita coak aja kayak gini. Ini pakai tuner ya. Dan pinggiran ini juga udah kita potong. Jadi sekarang kita lanjut pengamplasan. Jadi untuk pengamplasannya gua untuk rata ini pakai nomor 150. Nah, setelah udah rata semua, kita pakai nomor 500. Jadi selesai 500 itu kita pakai 1000 ya. Untuk finishing clearnya nanti biar lebih halus lagi. Jadi selesai 500 kita menggunakan nomor 1000. Oke, kita lanjut pengamplasan untuk rapihinnya. Pakai nomor 150. Ini bekas sendal ya. Oke, ini udah selesai gua cat. Jadi ini tinggal gua tunggu kering dulu catnya, kurang lebihnya 10 menit atau 20 menit ya. Nanti kita lanjut proses clear coat. Oh iya, sekalian gua mau jelasin, kemarin sempat ada yang komen bertanya, apa iya tiap perlapis resin itu harus diamplas? Itu sebenarnya yang namanya diamplas itu posisi resin harus kering ya. Kalau sudah kering 24 jam itu kita amplas lagi kalau kita mau ngeresin ulang. Jadi kalau pas posisi masih basah itu nggak bisa diamplas. Nah, kalau mau ngelapis lagi, misalkan ini mau kita lapis, nah kita lapis dulu. Untuk lapisan keduanya kita tunggu sampai resinnya kering lengket.
kering lengket itu kering 90% ya. Jadi biasanya kalau epoksi itu 2 jam itu kering lengket. Itu bisa kita lapis lagi, cuman nggak bisa untuk diamplas. Nah, yang namanya diamplas itu kalau sudah kering 24 jam. Nah, mungkin ada kerjaan atau lembur gitu karena kemalaman. Misalkan hari ini kita ngeresin 2 lapis. Nah, nggak sempet kita ngerjain 2 lapis, itu nggak apa-apa. Hari ini kita 1 lapis, nanti kalau untuk lapisan keduanya itu kita amplas dulu kalau sudah 24 jam ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah kering, kalau mau kita lapis lagi itu harus kita amplas dulu. Sebenarnya bisa sih kalau nggak kita amplas, kita langsung kita resin, tapi daya rekat di medianya itu kurang maksimal. Jadi usahakan kalau sudah kering kita amplas lagi. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk proses clear coatnya. Jadi kita tunggu 20 menit ya. Oke, ini udah waktunya kita clear coat. Ini mau gua clear 2 lapis aja ya. Jadi sebelum kita semprot, jangan langsung tebal, kita kasih embunnya dulu. Oke, langsung kita tebelin. Jadi ini selesai, kita jeda kurang lebih 7-8 menit untuk aplikasi lapisan kedua clearnya. Oke, kita lanjut lapis clear yang kedua. Oke, dan ini hasil jadinya setelah 2 lapis clear coat ya. Jadi ini tinggal kita tunggu kering selama 24 jam. Dan hasilnya seperti ini, kering langsung pasang ya. Jadi pengguna epoksi itu sangat benar-benar istimewa. Cuma dia minusnya satu, dia keringnya lama ya. Jadi kalau sudah kering, kerasnya luar biasa, sangat benar-benar istimewa untuk pengguna epoksi resin. Ini yang biasa kita pakai untuk karbon Kevlar. Kita menggunakan full epoksi resinnya. Jadi epoksi resin ini sangat luar biasa. Dia serbaguna ya, untuk gel coat bagus, dan untuk cor juga bagus, dan untuk lem dan lain-lain itu sangat luar biasa ya epoksi resin ini. Untuk kelemahan epoksi resin, jangan sekali-sekali teman-teman mengaplikasikannya di cuaca lembab, apalagi cuaca hujan. Itu tidak disarankan ya, karena sangat benar-benar rawannya itu rawan timbul flek putih. Jadi jangan mengaplikasikan epoksi resin keadaan cuaca lembab atau hujan.
usahakan di siang hari, malam hari juga nggak jadi masalah. Yang penting kita punya ruangan yang hangat ya. Oke, seperti ini hasilnya. Tinggal nunggu kering 24 jam, lanjut untuk tinggal pasang cover rantainya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, dan kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Dan kalau untuk menanyakan jasa, kita tidak akan merespon di komentar YouTube karena nanti dianggap spam ya. Jadi kalau untuk bertanya-tanya soal harga, silakan DM di Instagram saya yang ada di video. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.